Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik ya. Selama corona semua sehat pasti ya. Jadi hari ini kita mulai belajar lagi udah seperti biasa. Jadi hari ini karena pertemuan pertama kita ya. Jadi hari ini kita belajar pengenalan aja dulu, review sedikit tentang materi yang akan kita pelajari ke depan nanti. Jadi hari ini kita cuma pengenalan dulu, pengenalan multimedia. Jadi ini karena nggak ada infokus ya, kita pakai laptop aja. Semua duduk lagi rapat lagi ya. Jadi hari ini ya kita belajar pengenalan dulu untuk multimedia. Apa itu multimedia? Ada yang tahu? Jadi multimedia ini definisinya ini banyak. Jadi banyak orang, banyak ilmuwan yang mendefinisi multimedia. Jadi definisi multimedia ini ada yang mendefinisikan kombinasi dari komputer dan video, ada yang kombinasi 3 elemen, suara, teks, gambar. Terus ada yang juga mendefinisikan bahwa alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, gambar, animasi, audio, dan gambar video. Jadi pada intinya semua tokoh-tokoh besar ini mendefinisikan bahwa menggabungkan antara teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Jadi pada dasarnya semua yang definisinya itu. Terus di sini kita masuk ke elemen multimedia. Elemen multimedia. Jadi multimedia terbagi dalam beberapa media. Jadi yang pertama itu ada teks, image, gambar atau gambar, terus audio, animasi, video, dan grafis. Jadi sesuai definisi ya, bahwa multimedia itu banyak media. Terus di sini ada sejarah multimedia. Sejarah multimedia ini, istilah multimedia sebenarnya ini berawal dari teater gitu. Jadi kalau di dalam sejarah itu bukan berasal dari komputer, tapi dalam sebuah teater, pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium, seringkali disebut pertunjukan multimedia. Jadi kalau di artikel ini katakan begitu. Jadi sejarahnya multimedia. Terus di sini ada kelebihan multimedia. Kelebihan multimedia ini menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Jadi gabungan antara suara, pandangan, dan gerakan itu yang menjadi menarik bagi para peminat. Itu ya yang disebut multimedia atau kelebihan dari multimedia. Terus di sini ada manfaat multimedia. Jadi multimedia ini sebenarnya juga ada manfaatnya. Jadi multimedia ini dapat digunakan di dalam bidang periklanan. Jadi periklanan yang iklan, pemasangan iklan yang efektif dan interaktif. Terus ada juga dalam bidang pendidikan dalam penyampaian bahan pengajaran secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai teks, audio, gambar, video, animasi, dan grafik. Terus ini juga bermanfaat bisa untuk bidang jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website. Jadi manfaat multimedia ini juga membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Terus ada juga ini beberapa lagi manfaatnya, pengaruh dari multimedia. Jadi setelah manfaat ada juga pengaruhnya gitu. Jadi multimedia ini adalah media interaktif yang sangat ampuh mempengaruhi manusia. Di sini ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama itu ada mengubah tempat kerja. Dengan adanya teleworking, para pekerja dapat melakukan pekerjaannya yang tidak harus di kantor. Jadi teleworking ini bisa di luar kantor untuk kerja dengan memanfaatkan multimedia. Terus ada juga pengaruhnya itu mengubah cara belanja. Jadi dengan adanya multimedia ini, sekarang kan semua orang tuh bisa home shopping gitu. Jadi bisa belanja dari rumah. Jadi nggak harus belanja ke toko, bisa belanja dari rumah dengan internet. Terus ada juga pengaruh multimedia mengubah cara berbisnis. Jadi
mengubah cara berbisnis ini misalkan kayak Xiaomi ya, HP Xiaomi yang membuat bisnis telepon genggam atau smartphone. Jadi banyak perusahaan yang menggunakan sistem jual beli online. Jadi kayak bisnis online gitu contohnya. Terus ada juga pengaruh multimedia ini yang mengubah cara memperoleh informasi. Jadi kalau sekarang ini dengan memanfaatkan multimedia ini, orang-orang bisa menggunakan internet untuk mendapatkan informasi seperti menggunakan software, menggunakan koran online ataupun membaca detik.com, software kesehatan, dan banyak lagi software yang masih banyak gitu di internet. Terus pengaruh multimedia juga mengubah cara belajar. Cara belajar misalkan sekolah itu mulai menggunakan komputer interaktif, multimedia interaktif. Belajarnya online, e-learning, jadi bisa e-learning atau menggunakan e-book. Jadi dengan adanya pengaruh multimedia ini sebenarnya membuat kita bisa belajar dari rumah juga ya, seperti kayak selama virus corona ini kita bisa belajar dari rumah. Jadi kita bisa manfaatkan multimedia ini. Terus pengaruh multimedia ini salah satunya terakhir adalah internet multimedia. Juga mulai bersaing dengan televisi dan radio. Jadi internet sekarang ini, internet multimedia ini kan sekarang bersaing dengan radio dan TV. Jadi orang kan udah bisa baca berita dari HP, nggak harus dari koran lagi sekarang. Terus ini terakhirnya ada tim multimedia. Tim multimedia ini ada manajer proyek, desain multimedia, desainer interface, penulis, spesialis video, programmer, dan produser. Jadi ini adalah tim multimedia. Jadi mengenai multimedia mungkin hari ini ya kita review singkat dulu mengenai multimedia. Jadi hari ini kita nggak langsung belajar. Mungkin kita pengenalan dulu mengenai apa yang dimaksud dengan definisi multimedia. Jadi di sini udah sedikit lebih paham ya mengenai definisi. Jadi mungkin untuk hari ini kita perjumpaan sampai di sini dulu. Mungkin ke depan baru kita mulai belajar lagi. Sekian untuk perjumpaan hari ini. Lebih dan kurang kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.